Dianggap tidak menjalani hukuman usai diberhentikan tidak dengan hormat, Ibda Rudi Soik, seorang perwira polisi di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dijemput paksa anggota Provos di rumahnya. Jemput paksa ini mendapatkan perlawanan dari keluarga yang menganggap adanya kriminalisasi. Tembak kasih mati! Salah! Kok ini mempermalukan kotong juga? Ya salah apa betanya saya mesum? Kamu tembak! Kasih mati! Begini banyak datang! Emosi Feni Soik tidak tertahankan saat anggota Provos Polda Nusa Tenggara Timur mendatangi rumah adiknya, Ibda Rudi Soik, yang akan dijemput paksa usai diberhentikan dengan tidak hormat. Feni dan keluarga menolak Rudi diperlakukan layaknya seorang pelaku kejahatan. Ada yang tembak orang kasih mati. Pak tidak lanjut. Berselingkuh. Tapi tidak PTDH, hanya mutasi demosi 10 tahun sekarang pindah kembali masuk di krim. Baru dijalankan tugas. Kalian ini terlalu. Tidak mungkin dia jalankan sendiri. Bagaimana semua dia, hukuman dia yang tanggung semua. Dari kepala berturun ke ekor. Kasubdit Provos Bid Propam Polda NTT, AKBP Matius yang hadir di lokasi mengatakan tidak ada penahanan. Namun Rudi akan dibawa untuk penempatan khusus selama 14 hari. Ibda Rudi Soik sebelumnya divonis PTDH karena masalah disiplin. Bukan keberatan, itu kan sudah lewat. Nanti ada waktu baru ada waktu baru kita sampaikan ya. Penahanan ini apa? Bukan penahanan. Nanti Pak, nanti baru ngomong lagi Pak. Kami mau lanjut. Ya. Kami sudah yang terlalu banyak. Nanti salah omong lagi. Sudah nanti. Hari ini kita Sementara itu, kuasa hukum Ibda Rudi Soik, Ferdi Maktain, mengatakan Rudi yang sudah mendapatkan putusan PTDH menolak untuk menjalani putusan kasus tidak berkantor selama 2 hari lantaran masih melakukan banding. Ia meminta Kapolri untuk melihat kondisi di Polda NTT saat ini. Ini dugaan kami semakin kuat bahwa ini upaya untuk pembungkaman Rudi Soik yang sementara mengungkap mafia BBM di NTT. Kami minta Bapak Kapolda untuk lebih manusiawi. Hanya 2 hari tidak masuk kantor, kok dijemput paksa dengan begini banyak anggota. Kami sayangkan tindakan Kapolda ini. Kalau mau dibilang, Kapolda sendiri tidak mengikuti aturan Kapolri. Bagaimana keberatan yang sudah diajukan, tidak ada putusan yang diberikan kepada pemberi keberatan, tiba-tiba langsung datang dijemput. Sebelumnya nama Ibda Rudi Soik jadi perhatian lantaran diberhentikan dengan tidak hormat. Ia diketahui membongkar praktik mafia BBM subsidi di Kota Kupang. Saya diberhentikan dengan tidak hormat ini perlu saya garis bawahi. Saya tidak pernah melakukan asusila, melakukan transaksi narkoba, melakukan korupsi apapun. Ya. Oke, terima kasih. Jadi ini ikut? Saya tidak akan ikut. Mau tembak mati saya di sini pun saya tidak akan ikut. Saat itu, mantan KBU Satreskrim Polres Kupang Kota itu memasang garis polisi di 2 rumah saat menyelidiki mafia bahan bakar minyak jenis solar subsidi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, Ainus melaporkan. Menteri Koperasi dan UKM 2019-2024 Teten Mas Duki melaksanakan prosesi serah terima jabatan kepada Menteri UMKM di periode 2024-2029 Maman Abdurrahman. Selain sertijab, Menteri Koperasi mengungkap memiliki target kolaborasi dengan berbagai pihak demi peningkatan perekonomian nasional hingga 8%. Serah terima jabatan dari Menteri Koperasi dan UMKM periode 2019-2024 Teten Mas Duki kepada Menteri UMKM periode 2024-2029 Maman Abdurrahman dilaksanakan di Gedung Smesco, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini, Teten menyerahkan pencapaiannya akan program-program yang sudah ia lakukan selama menjabat sebagai Menkop UMKM. Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman berkomitmen akan melanjutkan program Teten sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Bahwa ada target optimis peningkatan ekonomi kita sampai 8%. Itu adalah target achievement. Nah, salah satu pendukung untuk menaikkan ekonomi 8% adalah bagaimana bisa mengamankan sektor UMKM yang notabene hari ini kita ketahui dari sektor UMKM itu menyumbang tenaga kerja kurang lebih 90-95%. Dan di mana itu sebagian besar sektornya informal. Artinya kita berkepentingan untuk menjaga sektor informal ini tidak goyang.
Nah, salah satunya adalah memberikan kepastian-kepastian terkait modal, pinjaman modal, supporting teknologi, dan hal-hal administrasi yang lain. Maman menjelaskan akan melanjutkan transisi pemerintahan yang dibangun era Joko Widodo, khususnya sektor UMKM. Di tengah jumlah UMKM yang menyentuh hingga 60 juta pelaku, Maman akan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan sektor UMKM guna mendukung tumbukan perekonomian negara hingga 8%. Tidak hanya memanfaatkan anggaran APBN, Maman juga akan melibatkan banyak pihak agar mendapatkan anggaran dari luar negeri, sehingga pembiayaan modal terhadap para pelaku UMKM bisa naik kelas. Dari Jakarta, Rian Rahman, Aristiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Indonesia dan Norwegia menjalin kerjasama untuk menekan emisi karbon. Kerjasama ini dilakukan dengan penanaman bersama serta dialog dengan kelompok tani hutan di Kalimantan Selatan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2019-2024 Siti Nurbaya dan Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timur Leste Ruth Kruger Giverin melakukan penanaman bersama serta berdialog dengan 5 kelompok tani hutan di Kalimantan Selatan. Indonesia dan Norwegia membuat program kerjasama melalui Partnership in Support of Indonesia's Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use yang diimplementasikan dalam kegiatan Follow Norway Contribution Phase 1 atau Follow NC1. Dukungan pemerintah Norwegia kepada pemerintah Indonesia ini diberikan karena melihat keberhasilan Indonesia dalam upaya menurunkan emisi karbon dan deforestasi secara signifikan. Hadirnya kebijakan persemaian skala besar dan hingga kebijakan public-private partnership. Dan ini saya kira tidak terlepas dari latar belakang Bapak Presiden Jokowi yang seorang forester dan juga seorang business leaders dalam dunia usaha perhutanan. Jadi saya kira menteri yang paling susah selama kabinet Pak Jokowi itu Menteri Kehutanan. Saya sangat terkesan hari ini mempelajari tentang berbagai upaya yang dilakukan di Kalimantan Selatan untuk mendukung upaya pengelolaan hutan dan lahan. Seperti yang kita ketahui, perubahan iklim merupakan tantangan global yang memerlukan upaya terkoordinasi dan kerjasama dari semua pihak. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan menunjukkan perkembangan positif berkat partisipasi aktif masyarakat sekitar. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sejumlah tokoh dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Badan Utusan dan Penasihat Khusus di Istana Negara. Di antaranya selebritas Raffi Ahmad yang dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Sementara itu musisi Yovie Widianto sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pastinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keluarga, dan juga saya mengucapkan di sini sekali lagi selamat kepada Presiden Republik Indonesia yang sudah dilantik kemarin tanggal 20 Oktober, Bapak Prabowo Subianto, dan juga Mas Gibran, Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan juga pastinya saya sangat bersyukur atas segala rahmat yang sudah diberikan, dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya dan atas kehormatannya kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman wartawan, teman-teman pers semuanya, alhamdulillah hari ini saya dilantik dan dipercaya oleh Bapak Presiden untuk menjadi staf khusus bidang ekonomi kreatif, staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif. Tentunya ini tidak terlalu jauh dari bidang yang saya geluti selama 40 tahun. Dan ini adalah sebuah tugas yang amanah yang Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman wartawan yang sudah nunggu. Saya Budiman Susatmiko bersama istri. Tadi saya kebetulan dipanggil, diundang untuk menghadiri pelantikan sebagai
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yang mana pada tanggal 15 Oktober saya dipanggil oleh Bapak Prabowo Subianto di kediaman beliau di Kertanegara. Badan ini adalah badan baru, tugas sesuai dengan bidangnya saja. Jadi itu kan kalau merujuk ke peraturan Presiden nomor 17 tahun 2012, salah satu tugas UKP itu kan melaksanakan tugas-tugas yang diperintah oleh Presiden. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bagi-bagi makan bergizi gratis di SDN 03 Menteng, Jakarta Pusat. Para siswa kelas 2 SD ini tampak antusias menyambut Wakil Presiden baru. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampak membagikan makanan dan juga buku kepada siswa SD kelas 2A SDN 03 Menteng. Turut mendampingi adalah PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi serta Wali Kota Jakarta Pusat Dani Sukma. Para siswa pun menyambut antusias dengan nyanyian dan pantun. Anak-anak tampak senang mendapat makan siang berupa ayam, sayur, buah hingga susu. Sebelumnya Gibran 2 kali ikut meninjau uji coba makan bergizi gratis di Jakarta. Namun ini adalah pertama kalinya dia meninjau uji coba setelah dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Mantap. Ayo Mel, makan Mel.